PT lupakan masa lalumu, lupakan semua tentangnya, dan datanglah sejenak untuk melepas keluh kesahmu kepadaku. Hai guys, kembali lagi dengan saya Evansari Magdalena Nenggolan. Pada video ini saya akan mengerjakan ujian tengah semester mata kuliah komputer bisnis dengan penggunaan beberapa formula atau rumus yang terdapat di dalam Microsoft Excel. Nah, langsung saja saya mulai. Check it out. Nah, di sini saya sudah membuka Microsoft Excel-nya. Langsung saja saya akan mengerjakan 4 soal ini. Soal pertama, soal kedua, soal ketiga, dan soal keempat. Saya akan mengerjakan soal pertama. Di sini diminta selesaikan fungsi aritmatika dasar tentang logika matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, persentase, serta pangkat dan akar kuadrat. Dengan tambahan menentukan nilai total, rata-rata, nilai tertinggi, nilai terendah, dan jumlah item yang ada di range. Langsung saja saya kerjakan. Di sini diminta penjumlahan A ditambah B. Bisa kita gunakan rumus sum dan juga bisa kita gunakan rumus secara manual. Saya akan menggunakan secara manual. Ketikkan sama dengan, di sini saya klik saja 45 di bagian A ditambah, klik di sini di bagian B, lalu kita tekan enter. Nah, muncullah hasilnya 80. Kita drag saja ke bawah. Nah, kita tidak perlu lagi capek-capek untuk mencari masing-masing dari nilai tersebut. Kita tarik ke bawah, maka datanya langsung keluar karena kita sudah menggunakan rumus A ditambah B. Langsung kita ke selanjutnya, yaitu A dikurang B. Kita ketikkan sama dengan, kita klik di bagian A, kita kurang, lalu kita klik lagi di bagian B, enter. Nah, hasilnya adalah 10. Kita drag saja ke bawah seperti tadi. Nah, sudah. Kita ke atas lagi. Di sini diminta A dikali B. Kita ketik sama dengan A dikali tanda bintang, lalu kita klik saja 35. Enter. Nah, hasilnya 1575. Kita drag saja ke bawah, kita tarik ke bawah. Nah, sudah. Kita ke atas lagi. Di sini diminta A dibagi B. Tetapi pada Microsoft Excel ini pembagian digunakan dengan tanda miring. Sedangkan biasanya digunakan tanda titik 2. Kita ikuti saja, kita terapkan saja, ketik sama dengan, klik bagian A 45, dibagi garis miring B 35, enter. Nah, muncul hasilnya 1,28571. Kita drag saja ke bawah. Nah, sudah. Kita akan mencari selanjutnya, yaitu A dikali 10%. Kita masukkan saja sama dengan, kita klik di sini, lalu kali 10%, enter. Nah, muncul hasilnya 4,5. Kita drag saja ke bawah seperti tadi. Nah, sudah. Kita ke atas. Di sini diminta B dikali 20%. Kita masukkan sama dengan, kita klik di bagian B, kita kali 20%, enter. Nah, muncul hasilnya 7. Kita drag saja ke bawah. Sudah. Next, kita akan mencari B dikurang dalam kurung B dikali 20%. Langsung saja kita ketik sama dengan, kita klik di bagian B, kurang dalam kurung, kita klik lagi di bagian B, lalu dikali tanda bintang 20%. Tutup kurung, enter. Nah, muncul hasilnya yaitu 28. Kita drag saja ke bawah. Sudah. Selanjutnya kita akan mencari yaitu A pangkat 2. Langsung saja kita ketikkan sama dengan bagian A pangkat, lalu kita ketik angka 2, enter. Nah, muncul hasilnya 2025. Kita drag saja ke bawah seperti tadi. Nah, sudah. Next, akar kuadrat B. Kita ketikkan sama dengan akar kuadrat, rumusnya adalah SQ RT
Lalu kita klik di bagian B, tutup kurung, enter. Nah, muncul hasilnya, kita drag saja, kita tarik ke bawah. Selesai. Next kita akan mencari total. Seperti yang saya katakan tadi, penjumlahan itu menggunakan rumus sum, sedangkan tadi saya menggunakan rumus manual. Maka di total ini saya akan menggunakan rumus penjumlahan, yaitu sum. Ketika sama dengan, kita ketik sum, double klik saja. Kita copy data ini, A tambah B ini, kita tarik saja, kita copy. Nah, muncul seperti ini, kita tutup kurung saja, lalu enter. Nah, muncul hasilnya 3695. Sekarang kita drag, tetapi drag ke kanan. Nah, sudah muncul hasilnya. Next kita akan mencari rata-rata. Untuk mencari rata-rata ini kita menggunakan rumus average. Kita ketikkan sama dengan average, double klik, kita copy data yang tadi. Kita copy saja. Nah, tutup kurung, enter. Nah, muncul hasilnya 108,676. Kita drag lagi seperti tadi. Nah, sudah. Kita akan mencari nilai tertinggi. Untuk mencari nilai tertinggi, kita menggunakan rumus max. Ketika sama dengan max, double klik, kita copy data yang tadi. Lalu ke bawah dulu. Lalu kita tutup kurung, enter. Nah, muncul hasilnya 169. Kita drag saja ke kanan. Sudah. Next kita akan mencari nilai terendah. Untuk mencari nilai terendah ini kita menggunakan rumus min. Sama dengan min, double klik saja. Lalu kita copy lagi data yang tadi. Kita copy, tutup kurung, enter. Nah, muncul hasilnya, kita drag lagi. Sudah. Next, yang terakhir kita akan mencari jumlah item. Kita mencari berapa sih jumlah data yang ada di dalam kolom ini. Langsung saja kita menggunakan rumus count. Ketikkan sama dengan count, double klik, kita copy data yang tadi. Sudah, kita ke bawah dulu. Tutup kurung seperti yang tadi, lalu enter. Nah, muncul 34, kita drag saja ke kanan. Nah, datanya sama masing-masing kolom, yaitu ada 34. Saya telah menyelesaikan fungsi aritmatika dasar tentang logika matematika, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, persentase, serta pangkat dan akar kuadrat, dengan tambahan menentukan nilai total rata-rata, nilai tertinggi, nilai terendah, dan jumlah item yang ada di dalam range. Next, saya akan mengerjakan soal kedua. Di sini diminta selesaikan tabulasi upah dari karyawan PT. Lupakan masa lalumu, lupakan semua tentangnya, dan datanglah sejenak untuk melepas keluh kesahmu kepadaku. Waduh, sangat baper ya. Langsung saja kita next. Kita akan mencari upah kotor atau bruto. Sebelumnya kita akan melihat keterangannya. Di sini keterangannya upah kerja per jam 35.000, upah lembur per jam 50.000, pajak penghasilan 5%. Kita back, kita kembali. Upah kotor, kita mencari upah kotor yaitu kita ketikkan sama dengan jam kerja dikali dengan upah kerja per jam yaitu 35.000. Saya ketik 35.000, enter. Nah, muncul hasilnya 1.400.000. Saya drag saja ke bawah. Nah, sudah selesai dia upah kotor atau brutonya. Next kita akan mencari upah lembur. Untuk mencari upah lembur ini kita ketikkan sama dengan seperti tadi. Dia kalau upah kotor ini menggunakan jam kerja, kalau upah kotor atau bruto ini menggunakan jam kerja, sedangkan upah lembur menggunakan jam lembur. Kita klik saja di sini.
kita kalikan dengan upah lembur per jam, yaitu 50.000. Kita kali dengan 50.000. Enter. Nah, muncul hasilnya 700.000. Kita drag saja ke bawah. Nah, sudah selesai. Kita akan mencari total upah. Di mana rumus total upah ini yaitu upah kotor ditambah dengan upah lembur. Langsung saja ketikkan sama dengan, kita klik di sini di upah kotor ini, lalu kita tambah dengan upah lembur. Enter. Nah, muncul hasilnya, kita drag saja ke bawah seperti tadi. Sudah. Kita akan mencari pajak. Pajak, di sini bisa kita lihat di keterangannya pajak penghasilannya yaitu 5%. Kita langsung saja terapkan, ketik sama dengan total upah dikurang dikali dengan tadi yaitu 5%. Enter. Nah, muncul pajaknya, kita drag saja ke bawah. Sudah. Di sini saya akan mencari total upah bersih atau neto. Nah, untuk mencari total upah bersih atau neto ini kita menggunakan rumus yaitu sama dengan total upah dikurang dengan pajak. Enter. Nah, muncul hasilnya, kita drag ke bawah. Sudah. Next, kita akan mencari total upah seluruh karyawan seperti yang tadi. Untuk mencari total kita menggunakan rumus sum. Ketikkan sama dengan sum, double klik saja, kita copy data ini, kita copy saja, tutup kurung, enter. Nah, muncul hasilnya, hasil total upah seluruh karyawan ini. Next, kita akan mencari rata-rata seluruh upah karyawan. Seperti soal pertama tadi, mencari rata-rata yaitu average. Kita ketikkan sama dengan average. Lalu kita copy data yang diperlukan yaitu total upah bersih seperti yang tadi. Tutup kurung lalu enter. Next, kita akan mencari upah tertinggi karyawan. Untuk mencari upah tertinggi karyawan kita menggunakan rumus max. Kita ketikkan sama dengan max. Double klik. Kita copy datanya. Kita copy lalu tutup kurung enter. Next, yang terakhir yaitu upah terendah karyawan. Kalau tadi tertinggi menggunakan max, sekarang terendah menggunakan min. Ketikkan sama dengan min. Double klik, kita copy datanya. Kita copy, tutup kurung, lalu enter. Nah, kita telah menyelesaikan. Maaf, kita back dulu. Saya telah menyelesaikan tabulasi upah dari karyawan. PT lupakan masa lalumu, lupakan semua tentangnya, dan datanglah sejenak untuk melepas keluh kesahmu kepadaku. Tapi maaf, sebelumnya saya akan mengubah data ini menjadi ada rupiahnya. Saya masukkan ke dalam rupiah, yaitu kita blok saja data yang ingin dirupiahkan ini. Lalu saya klik di sini. Saya klik more numbers formats. Nah, akan muncul seperti ini. Kita klik custom. Kita cari yang ini. Yang underscore SRP min 3809 bintang pagar koma pagar 0,00. Kita klik OK. Nah, maka data dari angka ini berubah menjadi ada rupiahnya dalam satuan rupiah. Next, saya akan mengubahkan ini juga. Saya masukkan ke dalam rupiah. Seperti tadi. Custom. Saya ke bawah. Saya klik saja ini lalu OK. Nah, sudah dalam rupiah. Nah, saya sudah menyelesaikan soal kedua ini. PT lupakan masa lalumu, lupakan semua tentangnya, dan datanglah sejenak untuk melepas keluh kesahmu kepadaku. Next, kita ke soal ketiga. Di mana di sini diminta selesaikan tabulasi nilai mahasiswa dari Universitas Pejuang Cinta dan Kasih Sayang, alias mahasiswa pejuang KKNI.
何？お前はもう死んでいる。 Langsung saja di sini kita akan mencari grade dan status menggunakan keterangan grade dan status. Di sini kita akan menggunakan rumus if untuk mencarinya, di mana rumus if ini terbagi menjadi dua, yaitu single if dan multi if. Nah, yang pertama kita akan mencari grade, kita menggunakan rumus multi if. Langsung saja kita ketikkan sama dengan if, double klik, kita klik nilainya. Yang pertama kita akan mencari grade A yaitu 90 sampai 100. Kita ketikkan sama dengan lebih besar sama dengan 90. Nah, di sini juga kita bisa menggunakan angka 100, tetapi apabila menggunakan 100, angka 100, maka di sini lebih kecil sama dengan 100. Di sini saya menggunakan lebih besar sama dengan 90 saja. Ketik tanda titik koma. Nah, teman-teman di sini titik koma ini tergantung dengan komputer kita. Ada juga yang menggunakan koma, tetapi di sini komputer laptop saya menggunakan titik koma. Langsung saja saya ketikkan A, grade A, tanda petik lagi, titik koma, masukkan rumus if lagi, double klik. Kita ketik lagi nilainya D2, lebih besar sama dengan kita mencari grade B yaitu 80 sampai 89 sama dengan 80, titik koma lagi, tanda petik B, tanda petik lagi, kita titik koma lagi. Next di sini kita akan melanjutkan grade ketiga, grade C. Kita akan mencari grade C. Nah, kita ketik lagi if, double klik, kita masukkan nilainya D2, kita masukkan lebih besar sama dengan 70, lalu titik koma, tanda petik C, tanda petik lagi, titik koma lagi, kita akan mencari grade D yaitu 60 sampai 69, if, double klik, kita ketikkan datanya D2, lebih besar sama dengan 60, titik koma, tanda petik lagi D, tanda petik lagi, titik koma, kita masukkan yang terakhir grade E yaitu lebih kecil dari 60, if, double klik, D2 lebih kecil sama dengan, tidak pakai sama dengan 60, lebih kecil dari 60, titik koma, tanda petik, kita ketik E, tanda petik lagi, tutup kurung, lalu kita tekan enter. Yes. Nah, di sini muncul grade-nya yaitu D. Grade dari nilai 67 yaitu D. Kita tarik saja ke bawah. Nah, ini mempermudah kita agar kita tidak perlu capek lagi untuk mencari grade setiap mahasiswa. Langsung instan dia keluar tanpa lagi capek-capek. Next kita ke status. Di sini kita menggunakan rumus single if, di mana ada kedua kemungkinan yaitu complete dan valid. Langsung saya ketikkan sama dengan if, double klik. Kita klik di sini nilainya, lalu di sini kita masukkan lebih besar dari 70. Kita masukkan lebih besar dari 70, titik koma, tanda petik, kita ketikkan complete, tanda petik lagi, titik koma, lalu tanda petik lagi, kita ketikkan valid, tanda petik lagi, tutup kurung, enter. Nah, muncul status dari grade D ini yang berarti kalau grade D dia valid berdasarkan keterangan yang sudah ditentukan. Kita tarik saja ke bawah. Nah, muncul semua status dari nilai ini, dari grade dan nilai ini, apakah dia valid dan apakah dia komplit. Nah, saya sudah menyelesaikan tabulasi dari nilai mahasiswa Universitas Pejuang dan Cinta Kasih Sayang. Next, saya akan mengerjakan soal keempat, di mana pada soal keempat ini diminta selesaikan tabulasi data dengan menggunakan V dan HLOOKUP perusahaan ekspedisi
ekspedisi kapal laut dari perusahaan PT Pelabuhan Sementara sebelum ditinggal ketika sayang-sayang. Stop it. Get some help. Lanjut saja. Di sini bisa kita lihat terdapat 5 tabel, di mana ada tabel pertama posisi kapal dan agent. Tabel ini merupakan vertikal karena datanya dari atas ke bawah, dan tabel 2 berangkat dari dan tujuan ke merupakan tabel horizontal karena datanya mendatar, dan ketiga tabel 3 bongkar. Tabel ini merupakan vertikal karena datanya dari atas ke bawah. Tabel 4 juga vertikal karena datanya juga dari atas ke bawah. Begitu juga dengan tabel kelima, merupakan tabel vertikal karena datanya juga dari atas ke bawah. Baiklah, saya lihat saja yang diminta, yaitu pertama posisi. Untuk mengerjakan posisi ini, kita lihat terlebih dahulu tabelnya, di mana posisi termasuk pada tabel 1. Tabel 1 posisi kapal dan agent. Nah, di sini ada kode kapal, ada posisi kapal, ada agent. Untuk mengerjakan posisi tadi, kita akan gunakan kode kapal sebagai patokannya. Baik saja. Nah, ini kode kapal 1 kita akan gunakan sebagai patokan data yang akan kita masukkan ke dalam rumus. Kita ketikkan sama dengan VLOOKUP. Kita menggunakan rumus VLOOKUP karena tadi tabelnya vertikal. Lalu saya ketikkan value, double klik. Mengapa diketikkan value? Karena 1 ini merupakan angka, value angka. Lalu saya masukkan left. Nah, kenapa saya masukkan left? Karena angka 1 ini terdapat pada letak sebelah kiri. Ini sebelah kanan dan 1 sebelah kiri. Lalu saya klik saja kode kapalnya, titik koma, saya masukkan 1. Mengapa? Karena kode kapalnya hanya angka 1, hanya terdapat 1, tutup kurung lagi, lalu titik koma. Di sini saya akan copy tabelnya, di-copy saja dari sini. Lalu saya lihat, nah di sini sudah masuk, sudah ada datanya. Lalu akan saya absolutkan dengan tekan F4. Nah, maka dia sudah absolut. Lalu next saja titik koma, kita akan memasukkan kolomnya. Kita lihat posisi berada pada kolom kedua, maka akan kita ketikkan 2, lalu indeksnya. Nah, indeksnya bisa menggunakan angka 0 dan juga bisa kita double klik through ini. Kita enter saja. Oke, yes. Nah, sudah muncul hasilnya. Posisi dari kode kapal 1 yaitu pelabuhan 1. Kita drag saja. Bisa kita cek saja posisi kode kapal 1 ini apakah benar pelabuhan 1. Kita lihat di sini. Ya, benar posisi kapal dari kode kapal 1 ini yaitu pelabuhan 1. Datanya sesuai. Next, saya akan mencari agent. Nah, kita lihat dulu terlebih dahulu tabelnya. Agent termasuk ke tabel 1 sama seperti posisi kapal, yaitu vertikal. Maka kita akan gunakan rumus VLOOKUP. Sama dengan VLOOKUP. Sama seperti tadi, kita ketik value, left, kita klik kodenya, lalu titik koma, kita masukkan digit kodenya yaitu hanya 1, tutup kurung lagi, kita ketik titik koma, kita akan copy tabelnya, copy, sudah muncul seperti ini, kita absolutkan F4. Nah, sudah seperti ini. Lalu titik koma, kita copy, titik koma kita masukkan kolomnya. Agent ini berada pada kolom ketiga, lalu kita ketikkan saja 3, masukkan indeksnya, enter, yes. Nah, sudah muncul agent, yaitu agent dari kode kapal 1 itu yaitu James Bond. Kita cek saja.
agent dari kode kapal 1 yaitu James Bond, yaitu sesuai ya, sesuai. Kita drag saja. Nah, sudah. Kita next ke berangkat dari. Kita lihat tabelnya. Nah, berangkat dari ini masuk ke tabel 2 yaitu horizontal. Maka kita akan menggunakan rumus lookup. Kita ketikkan saja sama dengan lookup. Double klik, kita masukkan value. Oh, maaf, karena kita lihat kode kita kan mematokkan kode kapal ini sebagai datanya. Maka kita lihat di sini ini tuh merupakan huruf, sedangkan kode kapal pada tabel 1 ini merupakan angka. Jadi kita tidak perlu mengetikkan value. Bisa kita lihat di sini, kita tidak perlu mengetikkan value, langsung saja kita ke letak kodenya. Right. Mengapa right? Karena bisa kita lihat kode kapal dari berangkat dari ini merupakan sebelah kanan, berada pada sebelah kanan. Lalu saya klik di sini kode kapalnya SSI, kita ketik titik koma. Nah, kita ketik angka 3. Mengapa angka 3? Karena kode kapal dari berangkat dari ini ada 3, yaitu SSI 3. Tutup kurung. Next kita titik koma lagi, kita copy tabelnya. Kita copy dari sini sampai sini, lalu back lagi. Kita absolutkan F4, titik koma, lalu kita masukkan kolomnya, kita masukkan barisnya, berangkat, yaitu berada pada baris kedua. Kita ketikkan saja 2, lalu kita ketik indeksnya, enter, yes. Nah, muncul berangkat dari kode kapal SSI yaitu Alexandria. Kita buktikan berangkat dari kode kapal SSI yaitu Alexandria. Sesuai ya. Langsung saja kita drag ke bawah. Sudah selesai. Next kita ke tujuan. Kita lihat tabelnya terlebih dahulu. Tujuan. Nah, bisa kita lihat di sini. Ini tuh tabelnya vertikal, maka kita menggunakan rumus VLOOKUP. Kita masukkan sama dengan, lalu kita ketikkan VLOOKUP, double klik. Nah, bisa kita lihat tabelnya. Kita kopikan saja. Oh, maaf, di sini berdasarkan tabel 2 ini horizontal, kita hapus menggunakan rumus VLOOKUP. Sama seperti berangkat dari, tujuan juga menggunakan rumus VLOOKUP karena datanya berupa horizontal. Lalu saya ketikkan right. Saya klik di kodenya. Lalu titik 2, angka 3, SSI 3, SSI. Tutup kurung. Lalu saya ketik titik koma, saya masukkan table array-nya. Saya copy saja. Sudah diabsolutkan F4 lalu titik koma, kita masukkan kolomnya, barisnya. Tujuan berada pada baris ketiga. Saya ketikkan 3 lalu titik koma, indeksnya, enter. Yes. Nah, muncul tujuan dari kode SSI yaitu Budapest. Kita cek saja. Kode dari SSI yaitu Budapest. Nah, sudah sesuai. Kita drag saja ke bawah. Oke, sudah. Next kita akan mencari bongkar. Kita lihat tabelnya. Bongkar. Ini merupakan tabel vertikal yang dimana kita akan menggunakan rumus VLOOKUP. Kita gunakan rumus VLOOKUP sama dengan VLOOKUP. Double klik. Kita klik. Nah, di sini tabel pacuannya atau yang dipatokkan merupakan data dari tabel berangkat. Lalu kita klik saja. Kita klik berangkat, tabel data dari berangkat. Lalu kita masukkan titik koma, kita masukkan table array-nya.
Kita copy dari sini. Sudah, kita absolutkan F4, titik koma. Kita lihat bongkar berada pada kolom kedua. Kita ketikkan 2, lalu indeksnya, tutup kurung, enter. Nah, muncul bongkar pasir merupakan berangkat dari Alexandria. Kita lihat bongkar pasir merupakan berangkat dari Alexandria. Sudah sesuai ya? Langsung saja kita drag ke bawah. Selesai, terlebih dahulu akan saya rapikan. Next, saya akan mencari muat, tabel muat. Kita lihat tabelnya. Nah, di sini patokannya yaitu tujuan. Langsung saja kita ketikkan sama dengan dia menggunakan rumus vertikal, rumus VLOOKUP karena tabelnya vertikal. Saya ketikkan sama dengan VLOOKUP, double klik. Saya klik di data acuannya yaitu tujuan, klik saja di sini. Lalu klik titik 2, titik koma, masukkan tabelnya. Saya copy saja. Sudah. Lalu saya absolutkan F4, titik koma, saya masukkan. Kolomnya muat berada pada kolom kedua. Kolom ke-1 ini tujuan dan kolom kedua ini merupakan muat. Saya ketik angka 2, lalu saya ketik indeksnya, enter. Nah, muncul muat barang antik merupakan tujuan dari Budapest. Kita tengok muat barang antik merupakan tujuan dari Budapest. Sesuai ya? Saya ke atas, saya drag saja ke bawah agar kita tidak perlu capek-capek lagi mencari yang lain. Next, kita ke biaya bongkar dan muat. Kita lihat tabelnya. Nah, untuk mencari biaya bongkar dan muat ini kita akan memasukkan 2 rumus. Langsung saja saya terapkan. Di mana pertama kita masukkan sama dengan VLOOKUP karena tabel ini merupakan vertikal. Kita menggunakan rumus VLOOKUP, lalu kita klik kita lihat acuannya. Nah, acuannya yaitu posisi kapal. Kita cari posisi kapal. Kita kliknya. Nah, ini sudah jumpa. Kita klik saja di sini. Lalu kita kembali. Kita klik di sini titik koma. Kita copy tabelnya, dari sini kita copy. Sudah. Lalu kita masukkan, kita absolutkan terlebih dahulu F4, titik koma, kita masukkan kolomnya. Pertama kita akan memasukkan biaya bongkar. Kita cari kolom dari biaya bongkar yaitu 2. Kolom kedua, saya ketikkan 2, titik koma, indeks 0, tutup kurung. Lalu kita tambah, karena di sini menggunakan 2 rumus, maka kita tambah. Kita ketik lagi VLOOKUP. Nah, kita masukkan data acuan tadi yaitu pelabuhan. Kita ketik saja C2, lalu titik koma, kita copy tabelnya, lalu kita absolutkan F4, titik koma, kita ketikkan kolomnya, biaya muat Nah, sekarang kita akan mencari biaya muat, yaitu biaya muat terdapat pada kolom ketiga. Lalu saya ketikkan 3, titik koma, indeksnya 0, tutup kurung, saya tekan enter. Nah, muncul hasilnya yaitu biaya bongkar dan muat dari pelabuhan 1, dari data yang sebagai acuan tadi, yaitu Rp62.498.541. Nah, langsung saja kita drag ke bawah. Sudah. Next, kita akan mencari total biaya bongkar dan muat. Nah, untuk mencari total ini kita menggunakan rumus sum, yaitu penjumlahan. Kita klik sama dengan sum, double klik. Kita copy data dari biaya bongkar dan muat ini,
kita copy, tutup kurung, lalu enter. Nah, muncul hasilnya. Kita lanjut saja ke total biaya bongkar dan muat terbesar. Untuk mencarinya, kita akan menggunakan rumus max. Ketikkan sama dengan max, double klik, kita copy saja datanya, lalu tutup kurung, enter. Nah, sudah. Next, kita mencari total biaya bongkar dan muat terkecil. Kalau tadi muat terbesar menggunakan max, maka kita akan mencari yang terkecil, yaitu menggunakan rumus min. Ketik sama dengan min, double klik, kita copy data yang dibutuhkan, lalu tutup kurung, enter. Nah, sudah muncul hasilnya. Kita akan mencari yang terakhir, yaitu total biaya bongkar dan muat rata-rata. Kita klik saja sama dengan average, double klik, kita copy data yang dibutuhkan, lalu tutup kurung, enter. Nah, di sini pada angka ini saya akan memasukkannya ke dalam rupiah. Saya klik saja, saya copy, saya klik di sini, lalu more number formats. Di sini kita klik custom, kita cari ke bawah. Nah, ini kita klik saja yang ini, yang underscore dalam kurung S dolar Rp min 3809 dalam tutup kurung bintang pagar koma pagar 0,00. Klik saja OK. Nah, sudah muncul rupiahnya, sudah dalam rupiah. Baiklah, saya sudah menyelesaikan soal keempat ini, yaitu tabulasi data dengan menggunakan fee dan lookup perusahaan ekspedisi kapal laut dari perusahaan PT Pelabuhan Sementara sebelum ditinggal ketika sayang-sayangnya. Baiklah, saya telah menyelesaikan ujian tengah semester mata kuliah komputer bisnis. Semoga bermanfaat bagi kita dan sampai jumpa di video selanjutnya.